Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah, anak-anak ibu harus tetap semangat. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu semuanya sehat selalu ya. Dan jangan lupa kepada anak-anak ibu yang pergi keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, agar anak-anak ibu sehat selalu. Oke, anak-anak ibu, jangan lupa menjaga protokol kesehatan saat keluar rumah. Nah, kembali lagi dengan ibu, kita belajar kembali melalui video pembelajaran ini. Ibu akan menyampaikan beberapa pembelajaran. Namun, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Semoga dengan kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa, semoga anak-anak ibu nanti bisa memahami pembelajaran dengan baik. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak ibu, hari ini kita masuk pembelajaran masih dengan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah membahas tentang makhluk hidup. Apa-apa saja yang termasuk kepada makhluk hidup? Anak-anak ibu masih ingat tidak apa yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Ya, yang termasuk ke dalam makhluk hidup ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ada banyak ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak ibu masih ingat tidak apa yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup? Ya, yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup ialah bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsang, dan membutuhkan makan dan minum. Begitu juga manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri itu semua. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami gerak lemah dan gerak kuat dalam tarian. Yang kedua, siswa dapat memahami cara menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan sikap saling menghargai dan saling menghormati perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat menjawab soal penjumlahan bilangan dengan benar. Nah, setelah kita belajar nanti, Ibu harap anak-anak Ibu bisa mencapai 4 tujuan pembelajaran ini. Dan agar anak-anak Ibu bisa mencapai 4 tujuan pembelajaran ini, mari anak-anak Ibu dengarkan video pembelajaran ini, dengarkan penjelasan Ibu, pahami dengan benar penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak Ibu semua bisa mencapai 4 tujuan pembelajaran ini. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang gerakan kuat dan gerakan lemah. Anak-anak ibu masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan gerakan kuat dan lemah? Nih, ibu ingatkan kembali ya. Yang dimaksud dengan gerakan kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contohnya seperti gerakan berlari, gerakan melompat, dan seperti gerakan orang yang berperang. Kalau gerakan lemah apa ya? Ya, gerakan lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan pelan, lembut, dan lemah. Contohnya seperti gerakan menoleh dan ulap-ulap. Nah, anak-anak ibu siapa yang tahu nih mengapa kita harus memperhatikan kuat lemahnya gerakan saat menari? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya.
supaya gerakan lebih selaras dan sesuai dengan irama lagu. Nah, makanya kita harus memperhatikan kuat lemahnya gerakan saat menari agar gerakan lebih selaras dan sesuai dengan irama lagu. Dalam gerakan tari, ada anggota badan yang digunakan dalam gerakan tari. Yang pertama yaitu gerakan kepala. Contohnya seperti menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Yang kedua, gerakan tangan. Contoh gerakan tangan seperti melambai, merentangkan tangan, mengangkat tangan, dan melenggang. Nah, gerakan yang ketiga yaitu gerakan kaki. Adapun contoh gerakan kaki ialah berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan melompat. Untuk dapat menari dengan baik, anak-anak ibu perlu berlatih. Harus banyak berlatih agar anak-anak ibu dapat menari dengan baik. Selain berlatih, anak-anak ibu juga harus menjaga pola makan agar badan anak-anak ibu sehat dan kuat. Dengan badan yang sehat, anak-anak ibu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Selain itu, dengan memakan makanan yang sehat, yang bergizi, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ibu akan berjalan dengan baik. Nah, apa-apa saja ya makanan yang bergizi itu? Nih, anak-anak ibu tahu tidak apa saja makanan yang penting untuk kesehatan? Nih, ibu kasih tahu ya, makanan yang penting untuk kesehatan adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Karena di dalam makanan 4 sehat 5 sempurna terdapat berbagai gizi. Ada banyak gizi yang di dalamnya, seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, atau air. Nah, jadi anak-anak ibu harus makan makanan yang sehat seperti 4 sehat 5 sempurna agar badan anak-anak ibu sehat dan kuat. Ada banyak makanan yang menyehatkan dan bergizi, seperti 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu apa-apa saja ya? Nah, ini Ibu kasih tahu. Yang pertama, 4 sehat 5 sempurna yang pertama ialah makanan pokok. Makanan pokok contohnya ialah beras atau nasi. Ada roti, ada jagung, kentang, ubi, dan lain-lain. Ada banyak makanan pokok di sekitar kita. Yang kedua ialah lauk pauk. Lauk pauk contohnya ayam, ikan, telur, daging, dan lain-lain. Yang ketiga ialah sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini ada banyak juga di sekitar kita, seperti bayam, kangkung, sawi, wortel, tomat, buncis, kacang panjang. Wah, banyak sekali ya sayur-sayuran. Yang keempat ialah buah-buahan. Buah-buahan contohnya seperti nanas, apel, anggur, pisang, pepaya. Nah, seperti di gambar ini ada banyak buah-buahan. Nah, yang kelima, 4 sehat 5 sempurna adalah susu. Susu bisa anak-anak ibu semuanya minum seperti susu sapi dan susu kambing. Nah, ini semuanya adalah 4 sehat 5 sempurna yang mengandung berbagai gizi. Ada yang mengandung karbohidrat, ada yang mengandung vitamin, ada yang mengandung protein, ada yang mengandung air dan mineral. Nah, yang mengandung karbohidrat contohnya seperti makanan pokok, seperti beras, roti, ada jagung, kentang, itu mengandung karbohidrat. Kalau yang mengandung protein
seperti lauk pauk. Protein terbagi ke dalam dua, ada protein nabati dan ada protein hewani. Yang termasuk ke dalam, contohnya protein nabati adalah tahu dan tempe. Sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ayam, telur, daging, ikan. Nah, apapun yang berasal dari hewan termasuk ke dalam protein hewani. Nah, kalau vitamin contohnya seperti sayur dan buah-buahan itu mengandung vitamin dan bisa juga mineral. Buah-buahan ada juga yang mengandung mineral, sayur-sayuran juga. Yang mengandung mineral itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Jadi anak-anak ibu harus makan makanan yang sehat dan bergizi agar badan anak-anak ibu menjadi badan yang kuat dan sehat. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ibu juga akan berjalan dengan baik. Pasti anak-anak ibu memiliki makanan kesukaan kan? Sama seperti ibu guru juga memiliki makanan kesukaan. Ibu suka sayur-sayuran seperti sayur kangkung, sayur bayam, sayur wortel. Ibu suka sayur-sayuran. Kalau makanan kesukaan anak-anak ibu apa ya? Nah, apapun makanan kesukaan anak-anak ibu, kita harus saling menghormati makanan kesukaan teman atau orang lain. Kita tidak boleh mengejek makanan kesukaan teman kita atau orang lain. Kita tidak boleh mengejek makanan kesukaan orang lain. Kita harus saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat apa simbol sila kedua Pancasila? Ya, simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Kalau bunyi sila kedua Pancasila, anak ibu tahu tidak? Ya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, saling menghormati, saling menghargai, dan memperlakukan manusia lainnya atau memperlakukan teman-teman anak-anak ibu dengan baik. Tidak boleh saling mengejek. Contoh lain, kita sudah menerapkan sila kedua Pancasila adalah contohnya anak-anak ibu. Anak-anak ibu suka makan sayur, sedangkan teman anak ibu sukanya makan ikan. Jadi anak-anak ibu tidak boleh saling mengejek, harus saling menghormati makanan kesukaan teman atau makanan kesukaan orang lain. Kita harus saling menghormati dan menghargainya. Nah, contoh yang lain. Ini dia contoh sila kedua Pancasila ialah, nah ini dia ada gambar Upin Ipin dan gambar siapa ini ya? Anak-anak ibu tahu tidak ini siapa? Ya, ini temannya Upin Ipin, namanya Ehsan. Nih, Upin dan Ipin suka makan ayam goreng. Sedangkan Ehsan suka makan ikan. Kedua lauk itu makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, Upin dan Ipin dan Ehsan sudah menerapkan sila kedua Pancasila, yaitu saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Tidak boleh saling mengejek, karena selera setiap orang berbeda-beda. Makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan bisa kita dapatkan di mana ya anak-anak ibu? Ya, kita bisa beli di pasar atau di penjual buah di sekitar kita. Nah, penjual itu dapatnya dari mana ya? Ya, penjual dapatnya dari Pak Petani. Pak Petani akan menanam buah-buahan atau sayur-sayuran yang banyak. Setelah dia menanam tanaman sayur-sayuran,
maka Pak Petani akan memanen buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut. Kemudian dia akan membawanya ke pasar. Nah, karena Pak Petani saat memanen buah-buahan atau sayur-sayurannya dengan jumlah yang begitu banyak, maka Pak Petani membutuhkan penjumlahan agar mengetahui hasil panenannya. Contoh penjumlahannya seperti contoh berikut ini. Nah, ini dia. Hari ini Pak Satrio memanen mangga di kebun miliknya. Pak Satrio memiliki 2 kebun. Pada kebun pertama, Pak Satrio memanen 4.102 buah mangga. Sedangkan pada kebun kedua, ia berhasil memanen 2.125 buah mangga. Berapakah total dari keseluruhan hasil panen Pak Satrio? Nah, agar memudahkan Pak Satrio menjumlahkan antara kebun pertama dan kebun kedua, maka Pak Satrio harus menyelesaikannya dengan penjumlahan. Bagaimana caranya? Nah, ini Ibu kasih tahu ya anak-anak Ibu, kita jumlahkan dulu hasil panen kebun yang pertama. Ini dia hasil panen kebun yang pertama yaitu 4.102 buah mangga dijumlahkan dengan hasil panen kebun yang kedua yaitu 2.125 buah mangga. Nah, begini cara penyelesaiannya. Kita menyelesaikan secara menurun ke bawah atau penjumlahan menurun ke bawah seperti penjelasan Ibu yang minggu lalu. Kita tulis dulu hasil panen yang pertama yaitu 4.102, kemudian kita buat 2.125 ditambah 4.102 ditambah 2.125. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita jumlahkan terlebih dahulu adalah satuannya. Nah, yang mana satuannya? Anak-anak Ibu masih ingat? Ya, yang satuannya adalah 2 dan 5. Nah, kita jumlahkan 2 ditambah 5. Ayo, sama-sama berhitung anak-anak Ibu. 2 ditambah 5 berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hasilnya 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kita tulis 7-nya di bawah 2 dan 5. Kemudian yang kita jumlahkan yang kedua adalah ratusannya. Nah, yang mana ratusannya? Ya, yang ratusannya adalah 0 dan 2. 0 ditambah 2, maka hasilnya tetap 2. Kita tulis di bawah 2 hasilnya 2. Nah, kemudian yang kita jumlahkan adalah ratusan. Ratusannya ialah 1 ditambah 1. Ayo anak-anak Ibu, 1 ditambah 1 berapa ya? Ya, kita itu sama-sama ya. 1, 2. Dan hasilnya adalah 2. Kita tulis di bawah angka 1 atau di ratusan. Nah, seperti ini kita tulis ya anak-anak Ibu. Yang terakhir kita jumlahkan ribuannya. Ribuannya yang mana ya? Ya, ribuannya adalah angka 4 dan angka 2. Nah, ayo kita jumlahkan 4 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Kita tulis di ribuan. Kita tulis di ribuan ya. Nah, ini dia hasilnya adalah 6. Jadi, 4.102 ditambah 2.125 hasilnya adalah 6.227. Nah, semoga anak-anak Ibu paham ya penjelasan Ibu pada hari ini. Cukup di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.